Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melaksanakan praktikum 7 yaitu pemrograman sel 1. Kita langsung ke percobaan yang pertama yaitu membuat shell script. Nomor 1, buatlah file program 01.sh. Kita buat nano proc 01.sh. Setelah itu kita isi seperti ini. Var 1 sama dengan X, var 2 sama dengan 8. Kita save lalu exit. Nomor 2, untuk menjalankan sel gunakan notasi titik di depan nama program. Kita langsung coba titik spasi proc 01.sh. Ini program tidak ada karena tadi kita menginputkan cuma variabelnya saja. Lalu yang ketiga, untuk menjalankan sel dapat juga membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Jadi untuk mengeksekusi kita bisa juga menggunakan executable dengan cara chmod plus x proc 01.sh. Setelah itu titik slash proc 01.sh sama saja. Lalu kita lanjut ke percobaan yang kedua yaitu variabel. Yang pertama, contoh menggunakan variabel pada sel interaktif. Kita coba dengan ppt sama dengan pol text, enter. Lalu kita panggil echo seperti ini, lalu ppt, enter. Ini sudah muncul pol text. Lalu nomor 2, pemisahan dua kata dan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter ini harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Langsung saja ppt2 sama dengan pol text elektronika. Di sini terdapat error karena kita tidak memberikan titik petik 2. Jadi kita harus memberikan petik 2 di awal dan di akhir. Ini kelebihan. Sudah, kita enter. Sudah. Lalu kita panggil echo ppt2. Lalu echo ppt2. Ini sudah poltek elektronika. Lalu yang ketiga, menggabungkan dua variabel atau lebih. Kita ketikkan F1 sama dengan poltek. Lalu P2 sama dengan petik, sama dengan petik lagi. P3 sama dengan elektronika. P4 sama dengan F1, F2, F3. Setelah itu kita panggil echo P, maaf tadi V bukan F.
V4. Nah, Poltex sama dengan elektronika. Poltex ini variabel 1, titik 2 ini variabel 2, elektronika ini variabel 3. Lanjut ke nomor 4, menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel diperlukan diproteksi dengan kurung kurawa dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Kita harus coba echo P3, lalu echo P3 ITS. Ini tidak muncul, jadi kita tambah kurung kurawa di V3-nya. Enter. Ini sudah terdapat elektronika ITS sudah tergabung. Lalu kita lanjut nomor 5, variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk sel, instruksi tersebut akan dieksekusi. Kita ketikkan CMD sama dengan WO, enter. Lalu CMD. Setelah itu CMD sama dengan ls min L, lalu CMD. Kita masuk ke nomor 6, yaitu modifikasi file proc01.exe. Kita masuk ke nano proc01.exe. Ini kita modifikasi di variabelnya. Variabel 1 berisi Poltex. Lalu untuk variabel 2 berisi petik, titik 2 petik. Lalu variabel 3 sama dengan elektronika. Lalu itu pemrograman sel. Lalu echo P1, P2, P2, P3, lalu P3 sama dengan ITS, lalu echo P1, P2 di V3, ya benar, di P3. Setelah itu enter, kita save dan keluar. Lalu cara sederhana untuk mengeksekusi sel adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama sel script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdaftar dalam path, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Bila script belum executable, script tidak bisa dieksekusi. Kita coba dengan .proc01.exe. Lalu kita coba dengan proc01.exe. Ini terdapat error karena kita belum menambahkan executable, jadi kita tambahkan dulu chmod plus x proc01.exe. Setelah itu kita panggil lagi dengan
proc01.sh. Enter. Lalu kita lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu membaca keyboard. Menggunakan instruksi read. Kita langsung coba read nama. Ini kita masukkan nama, misalnya nama saya sendiri. Lalu kita panggil echo nama. Ini oh, salah. Ada tambahannya di sini. Nah, ya. Lalu nomor 2, membaca nama dan alamat dari keyboard. Kita buat program 02 dengan nano proc02.sh. Setelah itu kita ketikkan seperti ini. Lalu proc02.sh 02.sh, lalu membaca nama dan alamat. Membaca alamat. Setelah itu kita masukkan echo ketik 2 nama Anda, lalu read nama. Setelah itu kita masukkan alamat, echo alamat. Lalu setelah alamat kita masukkan read alamat, lalu echo kota. Setelah itu read kota. Setelah itu enter lagi, echo, enter, echo, spasi, hasil adalah titik 2, kita panggil nama, koma, kita panggil alamat, lalu kita panggil kotanya, selesai. Lalu kita save, kita keluar. Setelah itu eksekusi program 02sh, kita eksekusi dengan .proc02.sh. Kita masukkan nama saya, alamat saya, lalu kota saya. Hasil adalah, sepertinya ada kesalahan di nanonya tadi, kita lihat. Oh, di sini kurang A ternyata. Ya, kita save lagi, kita X. Lalu kita ulang running programnya lagi. Ya, kita masukkan nama saya, kita ulangi. Alamat, lalu kota. Di sini sudah tampil, hasilnya adalah Ibnu Sleman di Jogja. Lalu nomor 4, instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi min n untuk yang menyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru. Kita modifikasi program 02sh. Kita masuk lagi ke nano proc02.sh. Ini kita modifikasi pada bagian echo-nya. Jadi kita echo ini tambah min n. Ini juga min n. Ini juga min n. Maaf, salah di sini.
Lalu kita save, lalu kita keluar, kita running lagi dengan .proc02.sh. Kita masukkan lagi nama, dan lagi alamat, dan lagi kotanya, lanjut. Nomor 6, variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapat atas asesmen atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Langsung saja kita read nama, masukkan nama saya, lalu kita coba dengan echo, kita panggil nama. Di sini nama saya terpanggil. Lalu kita coba misalnya A sama dengan B sama dengan petik 2. Lalu T sama dengan kita panggil A. Lalu kita panggil B. Enter, kita echo, kita panggil gunakan T. Di sini kosong karena tadi tidak ada isinya. Lalu nomor 7, variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh bawah, instruksi pwd dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang backwait atau tanda kutip terbalik. Langsung saja kita coba dengan pwd. Kita berada di home dan user, lalu kita ketikkan dir sama dengan tanda petik terbalik, pwd petik terbalik lagi, enter. Lalu kita panggil echo dir. Lalu nomor 8, buatlah shell script program 03. Kita buat lagi nano proc 03.sh, enter. Ya sudah di proc 03.sh, kita buat seperti ini. Maaf, salah typo. Lalu tiga dot, lalu enter, kita beri pagar lagi, lalu di bawahnya kita masukkan nama. Kita sama dengan petik terbalik wo am I, petik terbalik juga. Kita masukkan echo, nama pengguna, nya besar, aktif adalah panggil dari nama, lalu besar, nama, lalu tanggal, sekali lagi tanggal sama dengan titik terbalik, head, spasi, garis lurus, spasi, cut, min C1 sampai 10. Petik lagi, enter 2 kali. Kita masukkan echo hari ini tanggal dengan memanggil variabel tanggal tadi. Setelah itu kita
save, lalu kita exit. Setelah itu yang ke-9 eksekusi program 03.sh, kita panggil proc 03.sh. Di sini sudah tampil nama pengguna aktif adalah saya sendiri. Lalu hari ini tanggal Sabtu tanggal 8 bulan Juli. Lalu yang kita masuk ke percobaan 4 yaitu parameter. Nomor 1 membuat shell script program 04, kita buat dulu. Nano proc 04.sh. Kita sudah masuk di proc 4. Lalu kita ketik seperti ini. Lalu seperti ini. Proc 04.sh versi 1. Nah, itu versi parameter passing. Enter, kita beri pagar lagi lalu enter. Kita masukkan echo nama program adalah dari 0. Enter, lalu echo parameter 1 adalah panggil, lalu echo parameter 2 adalah, lalu echo parameter 3 setelah itu kita save lalu exit. Lalu eksekusi program 04.sh yang pertama tanpa parameter, yang kedua dengan 2 parameter, yang ketiga dengan 4 parameter. Jadi kita coba dengan eksekusi tanpa parameter terlebih dahulu. 04.sh. Di sini kosong semua. Lalu kita tambahkan 2 parameter di belakang sh-nya, misalnya Amir dan Udin. Di sini sudah tampil parameter 1 Amir, parameter 2 Udin. Lalu kita coba dengan 4 parameter. Tambah dengan Hasan Riki. Lalu nomor 3 membuat shell script proc 04 versi 2 dengan memberikan jumlah parameter. Jadi kita buka lagi nano proc 04.sh. Setelah itu kita edit di bagian, kita ganti versinya dulu di versi 2. Setelah itu kita tambah pada echo di atas, di bawah pagar ini, tambah echo jumlah parameter yang diberikan adalah, ini kita kasih ini. Setelah itu kita save, kita exit, lalu kita eksekusi lagi .proc 04.sh. Salah, tipe .proc 04.sh.
Di sini jumlah parameter yang diberikan adalah 0. Jadi kita langsung masukkan parameter yang tadi 4 nama orang tadi. Cari saja di sini Amir Udin Hasan Riki. Kita enter. Ini program jumlah yang diberikan adalah 4, tapi di sini parameternya cuma 3 karena tadi saya menginputkan cuma 3 parameter. Lalu lanjut yang nomor 5, membuat shell script proc04 dengan versi 3 dan menambahkan total parameter dan nomor proses ID atau PID. Kita masuk lagi nano proc04.sh. Setelah itu kita modifikasi pada bagian ini, kita ganti dulu versi 3. Kita modifikasi pada bagian bawah. Di bawah parameter 3. Enter. Kita masukkan echo total parameter ada dan tanda plus dan tanda bintang maksudnya. Enter. Dan kita masukkan untuk mencari PID-nya, untuk memunculkan PID-nya. PID proses ini adalah ini. Lalu kita save, kita cek dulu. Setelah itu kita exit. Lalu kita coba lagi, kita run. Kita run untuk nomor 6, eksekusi program 04 dengan 4 parameter. Di sini sudah 4 parameter, kita run. Di sini adalah jumlah parameter yang diberikan adalah 4. Parameter 1 adalah Amir Udin Hasan. Total parameter adalah Amir Udin Hasan Riki. PID prosesernya adalah 3836. Lalu lanjut percobaan kelima, yaitu status exit. String tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Jadi langsungin saja kita coba grab nama user, lalu /etc/passwd, enter. Lalu kita kurang di bagian ini. Ini ternyata untuk string tidak ditemukan. Kita misalnya x, y, z. Ini kita echo datanya. Ini nilai 1 berarti tidak ditemukan. Jika ditemukan, kita menuliskan grab nama user /etc/passwd. Di sini ditemukan, lalu kita tulis echo, lalu tanda seperti ini, lalu tanda tanya. Ntar di sini 0. 0 berarti ditemukan. Lanjut kita ke percobaan yang ke-6, konstruksi if. Nomor 1, instruksi dengan exit status 0. Kita ketikkan wo, enter. Lalu wo garis lurus grab nama user. Setelah itu kita ketik echo tanda tanya. Ini 0. Lalu nomor 2, if membandingkan exit dengan status 0 dengan 0. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then v. Kita langsung coba dengan if lalu sama dengan 0. Enter, kita masuk then. Setelah itu echo pemakai tersebut sedang aktif. Pemakai tersebut sedang aktif. Kita v. Lalu nomor 1 dan 2 yang tadi kita lakukan dapat disederhanakan dengan if wo
Oh, langsung tanpa spasi grab nama user lalu def 0, enter, kita masuk then setelah itu kita ketik echo misalnya oke. Kita ketik v. Nah, udah. Sekarang kita masuk ke percobaan yang ketujuh atau percobaan terakhir. Kita buat script program 05.sh, kita buat lagi nano proc 05.sh. Kita masuk di nanonya, lalu kita ketik seperti ini. Oh iya, /bin/sh, lalu pagar lagi kita beri proc 05.sh. Setelah itu kita beri pagar spasi, kita kasih nama program akan memberikan konfirmasi apakah nama user sedang aktif atau tidak. Kita enter, kita beri pagar lagi, lalu kita masuk echo min n berikan nama spasi .2 tutup, lalu enter, read nama, enter, kita masukkan nama saya, lalu salah, hapus, lalu kita ketikkan if wo garis lurus spasi grab nama /dev /0, then lalu echo nama sedang aktif kita tutup, else echo nama tidak aktif. Nah, enter, kita fi. Kita periksa dulu apakah ada yang typo program yang aktif atau tidak. Echo read nama info, ini dapat typo ya, ganti dulu, kita perbaiki typo. Grab nama dev 00, and then lcv, kita save, kita exit, lalu jalankan program 05.sh, masukkan nama pemakai yang aktif dan yang tampilan di instruksi wo, dan coba juga nama pemakai yang tidak aktif, kita ketikkan wo dulu,
Di sini nama aktifnya adalah nama saya Ibnu. Lalu kita coba dengan running.proc05.esa. Kita masukkan nama saya, nama user yang aktif. Di sini bertuliskan Ibnu sedang aktif atau user sedang aktif. Lalu kita coba lagi run, tapi dengan nama lainnya. Misalnya kita OY tidak aktif. Jadi sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.